Selamat siang Pak. Izin menghadap. Ya, Ya, Pak. apa? Izin Pak melaporkan ini terkait perintah Bapak kemarin sudah kami laksanakan Pak. Dokumennya sudah kita delivery ke cabang, nanti tinggal kita menunggu progresnya saja Pak. Gitu. Izin Pak. Iya, bentar. Gitu. Jadi kebetulan kita tidak ada kegiatan selama virus corona ini. Ya sekaligus kita menata apa yang dilakukan oleh teman-teman di cabang, dirubah segala sesuatunya itu dirubah, di riset karena kebetulan ilmu yang dipunyai oleh teman-teman untuk melaksanakan tugas ini sangat random kalau dibilang. Mereka melaksanakan tugas itu nggak ada ilmunya kadang-kadang. Jadi yang harus tugasnya kalian sebenarnya, bukan saya. Bentar, lo tergilir. Tapi Bapak ganteng pakai itu Pak. Ini contoh untuk teman-temanmu yang di lapangan. Iya. Nanti pada PC dalam kondisinya normal. Harus pakai itu Pak ya? Harus pakai ini nanti. Tapi kemarin juga sudah disusun kan? Iya. Standarisasi untuk petugas yang langsung berhubungan dengan penumpang kita pakai PC. Jadi begitu ya. Kita baru susun 2 kemarin. Apa kemarin? Guarding dan patroli. Guarding dan patroli. Jadi memang guarding atau penjagaan itu kalau di pelajaran yang lama itu dijadikan satu dengan patroli. Jadi ilmu patroli itu kan kita jalan. Patroli mana ada patroli di tempat, patroli itu di jalan. Kemudian penjagaan itu malah justru nggak boleh ke sana, harus di tempat. Nah, dulu itu seniormu itu mendapat pelajarannya adalah patroli dan penjagaan, nggak benar. Nah, ini yang harus ditata. Makanya kemarin kalian sudah susun itu, dikirim ke sana, dan nanti bisa diimplementasikan. Dan ini tidak boleh berhenti di sini, nggak bisa berhenti di sini, harus dievaluasi terus, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, karena kita nggak tahu ke depannya nanti akan ada perubahan-perubahan. Sama seperti kondisi pandemik ini kan kita juga nggak prediksi, tiba-tiba kita harus rubah semua SOP kita. Makanya kemarin kita sibuk sekali merubah SOP dalam kondisi pandemik seperti apa. Itu apa menurut kalian, apalagi yang kurang dalam penyusunan kemarin? Kalau dalam penyusunan kemarin sih ini merupakan satu hal yang baru, Pak. Yang Bapak bilang tadi, satu hal yang baru. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menyampaikan ini dulu, Pak. Sehingga tidak ada terjadinya kebingungan dari mereka. Yang mana selama ini mereka hanya menggunakan hanya sebagai peduli penjaga itu digabung, Pak. Sekarang kita justru memisahkan ini. Nah, ini kita menerima respon baik dari teman-teman kita di lapangan. Teman-teman itu jarang yang berani untuk membuat suatu terobosan baru, jarang. Karena mereka semua dibesarkan dengan sistem komando. Sebenarnya kita itu hanya semi komando loh, hanya setengah komando. Tapi teman-teman itu menganggap komando full, sehingga dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Kalau tidak diperintahkan nggak berjalan. Karena kalian ini kan generasi muda, harapan keluarga masing-masing. Jangan takut untuk membuat hal yang baru. Justru hal yang baru itu merupakan kesempatan, opportunity bagi kalian. Kayak kalian kemarin kan bebas tuh mau mendefinisikan itu apapun bebas, karena memang belum diatur, belum ada. Tapi ketika ini kalian mau munculkan, kalian bisa mempunyai ruang untuk mendefinisikan sendiri.
yang sesuai dengan kebutuhan kalian temukan di lapangan. Jadi baru kita yang melakukan improvisasi. Ini baru kita. Inovasi gitu. Iya, inovasi. Cuman gini Pak, ini kan kebetulan kita momennya lagi pandemik Pak ya. Lagi pandemik kan. Saya berpikir ini gimana sih Pak caranya biar kita mendeliver itu serapannya di pelaksanaan itu bisa maksimal gitu Pak. Sementara kita kan sekarang semua serba dibatasi, untuk perkuliahan saja susah kan, untuk misalkan mengadakan sebuah classroom aja kan mungkin agak sulit juga Pak. Ini gimana Pak? Kita ini kan sekarang hidup di zaman yang kalian itu hidup di zaman yang serba dimudahkan. Kalau zaman saya dulu susah, benar. Minta kiriman surat aja harus telepon interlokal. Minta kiriman duit bang itu harus interlokal. Saya dulu di Bali ya. Ibu saya di Jogja itu kalau pas kehabisan duit saya interlokal dulu. Minta dikirim via Weso. Iya. Kalau kalian sekarang kan tinggal di sini aja bisa menembus dunia. Kemudian kemarin di awal-awal pandemik ini kita sudah ngetren yang namanya Google Meet. Kita ngetren menggunakan Zoom. Ya itu bisa dideliver lewat media itu. Anak buahmu ini kan sekarang milenial semua nih. Masa mereka gaptek? Kalau nggak mau itu ya udah WhatsApp grup deh. Kan bisa tuh calling grup itu. Cara dia mengajarin pakai grup itu. Tapi yang jelas ini harus jalan. Harus ada alasannya. Nggak ada alasan. Nah sekarang ini kan zaman lagi kalian nggak bisa kerja, nggak bisa ngapain, pulang juga nggak boleh, jauh keluarga. Curhat Pak. Curcol ini sebenarnya. Nah itu gunakan kesempatan itu untuk melahirkan sesuatu yang positif, yang monumental, nanti bisa kalian sumbangkan untuk yang benar-benar Indonesia. Jadi gini Pak, tadi kan apa namanya baru dibahas nih. Kalau zaman dulu tuh patroli guarding itu jadi satu ilmunya Pak. Kalau sekarang kemarin kita bikin itu bisa patroli sendiri, guarding sendiri, karena ini dua hal sebenarnya yang berbeda. Yeah. Nah, kalau setelah kita pisah sini sebenarnya apa sih Pak yang istimewa dari dua ilmu ini dibedakan dengan yang dulu Pak? Semua tujuannya itu langkah yang dilakukan oleh para petugas terukur. Terukurnya itu seberapa waktu yang diperlukan, capaian apa yang akan dicapai, ya kan, dalam satu misi itu ada pertanggungjawabannya. Kalau kemarin-kemarin itu kan nggak tahu teman-temanmu itu. Kalau ditanya posisi di mana, wah di luar, ngapain? Patroli apaan? Padahal saya tahu itu mungkin ke warung kayak kemana. Kadang-kadang pulang juga menjawab HT dari rumahnya masing-masing, malah di patroli. Karena memang patroli sangat tidak ada batasnya. Nah itu membuat pekerjaan atau hasil kerjanya tidak terlupakan. Memang sih kecil, impactnya atau akibatnya itu kecil, tapi karena dilakukan terus menerus jadi kelihatan besar kalau sudah diakumulasi dalam satu bulan. Kalau kita mau mengukur capaian kinerja, kemudian ilmu itu tidak bisa mengalami perkembangan. Ilmu patroli dari zaman pertama sampai dengan sekarang, ilmu patroli bandara kayak itu aja. Nah kalau ini sekarang ini kita sudah bedakan bahwa patroli ada patroli rutin itu seperti apa, kemudian ada patroli random, ada patroli khusus. Itu nanti bisa kalian kembangkan lagi skill atau teknik-teknik dalam melakukan patroli khusus, dalam patroli rutin, dalam patroli random. Nanti bisa kalian temukan lagi pengembangannya. Di mana? Pada saat implementasinya. Oh ternyata ini harus begini lagi biar hasilnya lebih akurat. Oh ini harus begini lagi supaya lebih cepat. Nanti kalian akan temukan di mana ketika sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan ya belum bisa. Masih terus Pak? Terus
terus. Makanya ilmu ini nggak boleh berhenti. Tapi tadi Bapak bilang kan kita sekarang bagi nih patroli Pak, ada patroli rutin, patroli random, sama patroli khusus. Artinya kita harus nambah SDM dong Pak? Enggak. Jadi kita menggolongkan ini ya. Jadi tidak terikat posisi patroli itu melekat pada satu orang. Enggak. Kita menggolongkan dalam jenis kegiatannya. Jadi kita kunci pada nama kegiatannya. Jadi ini satu orang ini. Dia bisa melakukan patroli rutin. Nah, patroli rutin kan waktunya sudah ditentukan. Mungkin habisnya 1 jam gitu ya. Setelah dia melakukan patroli rutin 1 jam, bisa juga dia melakukan patroli namanya random. Begitu selesai, bisa juga dia melakukan patroli secara khusus. Atau ketika ada patroli rutin, butuh bantuan karena tidak ada orang lain lagi, ini manajernya atau pejabat yang berwenangnya bisa nyuruh salah seorang yang ada di pos skala prioritas ya, pos yang agak tidak bisa ditinggal, dia dipanggil. Kamu segera lakukan kegiatan patroli khusus untuk membackup laporan ini. Bisa. Berarti fungsinya saja Pak ya? Pada jenis kegiatan. Jenis kegiatannya. Kuncinya di sini. Mau pertanyaan Asyad tadi Pak, terkait dengan patroli itu tidak membutuhkan orang lagi. Personil lagi nih, bukan orang personil. Nah, kita ada teknologi Pak, ada teknologi yang membantu patroli pas CCTV. Apakah patroli itu masih memungkinkan Pak untuk dilakukan? Sementara kita sudah menambah. Harus. Iya, masih butuh. Harus, masih tetap. Karena patroli ya kan, namanya patroli itu kan perondaan. Perondaan. Kalau di kampung-kampungmu aja sekarang ini musim corona ya kan, penjahat pada dikeluarin ya ada perondaan. Di sama. Kita butuh sebuah kegiatan yang namanya perondaan, apalagi di dalam kegiatan bandara operasional wajib perondaan itu. Makanya di situ ada satu kegiatan patroli yang tidak boleh dilepaskan sama sekali, yaitu patroli rutin. Karena ini merupakan satu hal yang mandatori itu, satu hal yang wajib dibenci oleh sebuah bandara. Makanya patroli rutin ini enggak, memang saya khususkan kan? Enggak boleh dia patroli rutin tiba-tiba suruh ngejar anjing gitu. Nah, pernah kan ada di Bandara Bali tuh. Nah, patroli tiba-tiba ada kontak dari tower, Pak ada anjing belok patrolinya. Mana bisa patroli dia yang merintah belok tower lagi. Memang pesawat, kalau pesawat iya yang merintah tower. Hasil tujuan patroli yang rutin itu hilang. Dia akan keluar daripada jalur dan dia akan keluar dari durasi waktu yang ditentukan. Enggak bu. Dia terima boleh, oke. Diterima, ada ancaman anjing, nanti dia lapor ke posko pusat. Posko pusat akan nyuruh patroli khusus atau patroli random untuk menindaklanjuti itu. Berarti itu salah satu perbedaannya Pak ya, antara itu yang perbedaan yang paling signifikan. Jadi diistilahkan dalam kondisi terjelek atau dalam kondisi yang apapun, patroli rutin dia tetap jalan dengan jadwalnya. Apalagi sekarang teknologi itu tadi, pengembangan teknologi, kita sudah akan implementasikan pemasangan barcode di beberapa titik yang akan kita pantau terus online sampai ke kantor pusat kegiatan patroli rutinnya. Itu nanti harus jalan terus. Nanti kalau itu belok, ketahuan belok itu. Patroli rutinnya jadi ternoda. Ya kalau makanya kalau ilmu baru ini yang nanti dikawal sama-sama ya. Kalau ilmu baru ini tidak boleh berpikir atau digabung-gabungkan dengan kebiasaan lama, nggak boleh. Kebiasaan lama harus langsung dilepaskan semua, lepas, ganti baru. Karena kalau dikait-kaitkan dengan yang lama, kegiatan yang lama, ini nanti bisa belok-belok yang sudah kita tetapkan. Kenapa? Karena yang di kegiatan lama ini mereka sudah bisa mensiasati bagaimana mencuri-curi waktunya, bagaimana dia bisa masuk ke zona nyamannya mereka. Mereka sudah tahu ini. Mereka sudah tahu itu. Nah, kalau ini digeret ke sini, maka dia akan bermain di situ. Dia akan mencederai ilmu yang sudah kita terapkan ya.
Sebenarnya salah satu tujuannya sebenarnya itu tadi, mendorong teman-temanmu di lapangan keluar dari zona nyamannya. Penting. Kalian masih muda, kalian harus bisa survive. Suruh keluar zona nyaman, laksanakan tugas, tetap semangat, pasti nanti ketemu ilmu. Harus berubah betul. Harus. Dengan zona nyaman, Pak. Iya. Zona nyaman. Selama ini kan kalau kita jaga di pos-pos ya biasanya, jaga pos-pos ya sudah duduk begitu saja. Nah sementara ketika terjadi eksiden atau insiden, dia tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Dia hanya menunggu kontrol kontak dari sana, sementara dia harus melakukan dengan cepat. Udah tahu deh kan. Ya. Nah ini yang Kemarin sebenarnya- salah satunya kan kita bongkar itu tuh, Ya. masalah ya petugas, kewajiban petugas yang ada di pos jaga itu pertama dia duduk apa dulu yang harus Ya. dia pikirkan. Minimal dia punya konsep kecil dari langkah antisipatif yang akan dia lakukan. Ini sangat terlihat ketika kita melakukan latihan PKD Ya. atau latihan apa namanya skala besar full scale. Kita kan melakukannya kalau ada kecelakaan pesawat, pengamanannya seperti ini, bantuannya seperti ini, pengamanan kita seperti ini. Bagus-bagus kan kalau pas latihan itu. Iya, Pak. Bagus. Bagus. Tapi ketika ada kejadian benar, apa yang dilakukan temanmu? Iya. Nonton, Iya. update status. Iya. Gak bisa seperti itu. Jadi kenapa saya pertama bingung, kenapa mereka melakukan yang tidak seperti pada saat latihan. Makanya ingat kalian, dalam 1 tahun atau 2 tahun terakhir PKB kita selalu tertutup. Iya. Supaya apa? Melatih refleks. Nah ini refleks mereka bagus terlatih, tapi kegagapannya tetap tidak terlatih. Artinya langkah apa yang akan saya ambil itu belum ada Sistematis. Karena zona nyaman tadi, Pak. Ya. Dan ilmu yang kita dapatkan dulu itu terlalu general, kurang spesifik. Itulah kenapa dibutuhkan bridging atau jembatan antara ilmu yang general untuk dilaksanakan sampai level operasional. Nah, makanya kan dibuat itu guarding, apa petugas di situ dia harus berpikir, begitu duduk dia sudah berpikir nih, kalau ada apa-apa escape-nya lewat sana. Kalau saya nanti diserang atau tiba-tiba ada penyerang datang ke saya akan telepon kantor dan kantor akan datang ke saya paling tidak 2 menit. Jadi dalam waktu 2 menit saya harus bisa bertahan hidup. Bagaimana caranya? Oh, di sebelah sana ada pompa sepeda milik orang petugas taman. Ya nggak apa-apa, kalau nggak ada apa-apa tak ambil pompa, tak pakai pukul dan lain sebagainya. Jadi ada peningkatan kekuatan defensif dari seluruh pos yang kita miliki. Dan kalian harus bangga, ini baru pertama kita yang punya. Iya. Seluruh Indonesia. Bahkan saya kebetulan kan sertifikasi saya memang EGO. Kebetulan di ASTP atau training guidance-nya IGO udah ada. Belum ada, Pak? Belum ada. Belum ada. Harus kita. Luar biasa. Jangan takut. Jadi sesuatu yang contoh aja lah. Baju. Iya. Zaman dulu manusia belum punya baju. Iya. Terus tiba-tiba ada yang menutup pakai daun. Dia berkembang menjadi kain. Siapakah yang hebat? Ya yang mau menggunakan pertama. Kenapa bentuknya jadi begini? Ya yang mau membentuk pertama. Ya. Ada model you can see, berani dia. Tapi lama-lama diikuti banyak orang kan itu. Jadilah trendsetter, jangan jadi follower. Iya. Jadi nanti kita. Jadi yang mau jadi follower kita boleh, Pak ya? Kalau follower kita Jangan wajib. lupa. Followernya maaf saya. Wajib. Gitu ya. Iya, Pak. Ada lagi nih kira-kira yang akan kita bongkar.
guarding Pak. Tadi kan sudah beberapa dibahas di guarding itu kayak kita melatih refleks apa defensif kita. Jadi sehingga nanti responnya teman-teman bisa lebih cepat gitu. Ya. Ya kan. Kemudian akses juga. Nah, akses ini apa namanya? Kan kita ada beberapa nih Pak, akses itu banyak. Dan setiap akses juga diisi oleh apa namanya personil kita nih. Sebenarnya cara untuk memaintain akses yang paling efektif lah, paling baik itu seperti apa sih Pak? Kalau caranya itu kan ada dua, yang satu otomatis, yang satu manual, konvensional sama yang advance. Yang satu manual, yang satu otomatis. Tapi yang paling penting adalah filosofinya dulu. Kalian pahami filosofi penggunaan akses itu kan kita bermain dengan daerah steril, betul nggak? Daerah steril kita jaga jangan sampai ada akses yang tidak terpantau masuk ke daerah steril. Ini sama seperti ilmunya kita menjaga air bersih dalam satu ember, ya kan? Dalam ember itu ada air bersih supaya airnya ini tidak terkontaminasi. Sementara banyak pipa yang masuk ke situ gitu. Supaya air di ember ini tetap terkontaminasi, ya kita bisa mengontrol air yang masuk ke sini harus air yang bersih. Yang berasal dari pipa-pipa itu tadi harus yang bersih. Karena ada satu saja kotor, maka akan mengotori semua. Ya Itu juga kan? iya, simpelnya Artinya kalau ada sedikit aja celah, artinya semua yang kita sudah lakukan itu sia-sia. sia-sia. Bagaimana cara membersihkannya? Ya kita buang air itu, kita mencari lagi air bersih. Artinya ya kita harus sapu lagi menggunakan apa namanya itu, sweeping, ya searching lagi, sweeping, kosong, steril, baru kita lakukan penjagaan lagi kan. Itu perbuatan bodoh namanya, buang-buang energi. Gitu. Yang paling penting adalah zaman sekarang ini semua sudah otomatis. Bayangin aja, kamu masuk hotel Melati aja, nggak usah pakai bintang, Melati aja kuncinya pakai. Masa kamu di bandara? Oh, utang banyak. Belum lagi nanti kalau ada yang butuh cepet, kamu bawa kuncinya 30 biji, buang nggak apa lagi, repot. Tapi begini. Saya waktu itu sudah pernah komplain dengan teman-teman teknik, kenapa kok ini tidak segera? Ya. Ternyata ya ada benarnya juga mereka, karena anak buahmu belum siap. Ya. Jadi teman-teman itu tidak paham teknologi sekarang yang ada di dunia itu seperti apa, nggak mau tahu, nggak mau belajar. Kalau sudah dipasang, nah baru mereka mau tuh, wah ini alat saya. Kalau udah keluar negeri juga baru mau. Kurang piknik Pak. Butuh piknik saja. Nah, di penerapan ilmu itu makanya ada kan pengertian tentang atau pengetahuan tentang advance teknologi. Supaya teman-temanmu ini melek teknologi istilah. Jangan ignorance atau jangan apa namanya, tidak peduli dengan teknologi. Dia harus tahu. Sehingga nanti pada saat dia melakukan perencanaan, namanya kita tiap tahun ada tuh perencanaan RKA, menganggarkan kebutuhannya, kita bisa punya pembanding. Karena dengan teknologi ini kita irit loh. Contoh, bandaramu, kamu harus mengamankan satu daerah. Di situ ada 4 akses, 4 akses yang aktif digunakan semua. Maka kalau itu digunakan, kamu harus naruh satu penjaga, betul nggak? Betul. Ada 4 penjaga, masa ya seminggu yang jaga itu terus kan nggak mungkin, harus gantian. Sip-sipan, satu hari berapa sip? 4. Berarti harus siap 4 kali 4, 16 orang. Belum untuk backupnya, Belum backupnya, dia sakit, cuti, hamil. Baru satu akses itu.
hamil tapi kandungan lemah. Di lockdown aja. 2 bulan. Kemudian mari kita hitung sama-sama 16 orang, belum backupnya 18. Gaji mereka berapa per bulan? Ya taruhlah misalkan 5 juta misalkan. 5 juta kali 18 Kali 50 hampir 100. 80 juta per bulan. 18 ya? 90 juta hampir 100 per bulan. 2 bulan 180. 1 tahun 1 tahun 960. Padahal kalau kamu beli teknologi itu yang bisa otomatis, nilainya paling nggak sampai 100 juta, nggak sampai. Dan ketika itu sudah kamu pasang atau kamu instalasikan ke sini, nggak perlu dijaga kan? Orang bisa otomatis. Irit berapa itu kamu? Duitnya masih bisa kamu beliin cendol dawet. Iya. Iya. Jadi saya kepingin teman-teman itu mau berpikir tepat teknologi dan tepat penggunaan biaya. Bukan kita wah nanti semakin banyak orang semakin nggak bagus. Bukan itu. Efektif. Kita banyak orang oke, tapi harus efektif kinerjanya. Bukan karena wah ini perusahaan kita kan perusahaan besar, nggak rugi, nggak, bukan itu. Membuat kinerja kita semakin efektif, semakin efisien. Apalagi, nah itu dari sisi biaya, belum dari sisi tampilan. Iya, ketika airpodmu semuanya masih manual, dibandingkan dengan airpod yang semuanya sudah otomatis, keren mana ya? Keren otomatis. Nah, keren otomatis kan? Hari gini masih kayak gitu. Mana orang percaya gitu, iya kan? Mana kamu airpodmu tuh kayak gitu kan? Tapi kalau airpod udah otomatis gitu kan, dia udah ngeri aja. Ini yang namanya yang hampir sama dengan fungsi patroli tadi, deterensi. Orang itu mau melakukan ini juga, ini airpod sudah canggih banget. Jangan-jangan kalau aku mau nyerang sana belum jalan udah ketembak, ya kita nggak tahu dia. Padahal memang nggak ada, belum kita instalasi yang sniper gitu. Tapi setidaknya udah ada efek deterrence, orang ngerti dengan bandara itu karena sudah canggih. Bisa-bisa kalau saya nerobos kesetrum nih, kita nggak tahu. Ya nggak? Tapi kalau untuk masih manual, wah dia bilang wah penyerang atau teroris-teroris yang di luar kok gampang banget ini. Masih zaman jadul teknologinya dia makin berani. Atau mungkin malah yang jaga bisa dimanfaatkan. Fungsi deterrence itu bisa muncul karena implementasi teknologi. Sehingga di ilmu pengenalan teknologi ini wajib gitu. Kemudian yang kedua, yang selain itu adalah ketika kita mau menginstalasi alat, kita harus tahu filosofinya, paham, supaya tidak mubazir. Investasi kita tidak mubazir. Yang terjadi sebelum-sebelumnya kan begitu. Kita nggak mau tahu, kita nggak mau ini, tapi begitu diimplementasikan, wah gunanya nggak seberapa, nggak sebanding dengan investasi yang kita. Jangan sampai terjadi lagi. Itu namanya pemborosan. Apalagi dalam kondisi pandemi ini kan kita berasa sekali ini kebohongan. Ada hal menarik lagi, alasannya kenapa harus ditingkatkan dengan modernisasi, yaitu menghilangkan potensi insider. Sorry loh ya, insider trade kemarin ada 2 tuh penyebabnya. Yang satu karena serakah, yang satu karena kurang ya. Manusia itu masih punya kelemahan. Kalau orang lain tahu dia gunakan itu. Kalau yang serakah disogok duit. Kalau yang kurang pengetahuan itu digoblok-goblokin, dibodohin. Iya kan? Tapi kalau otomatis, sana kamu sogok itu alat kesetrum kamu. Ya kan?
kita bisa menutup celah dari sisi penjagaan akses. Ya, Pak. Terima kasih. Siap, Pak. Nanti pantau terus implementasinya sampai di lapangan. Siap. Ya, nanti ke depan 6 bulan kita evaluasi lagi dan usahakan temukan lagi hal baru. Siap. Hal baru untuk kita sumbangkan kepada